Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Diga TV, sobat Quran yang dimulakan Allah SWT. Pernah nggak sih kalian ngalamin lagi semangat ngafal Quran, tiba-tiba ada rasa bosan atau jenuh menghafal Al-Quran? Padahal awalnya kita lagi semangat-semangatnya 45, katakan semangat sekali untuk menghafal Quran, tapi makin lama jadi makin berat sekali. Hafalan nggak nambah-nambah, murojaah juga ogah-ogahan. Kalau memang kalian pernah seperti itu, cocok sekali nih video ini, pas banget buat kalian yang mengalami seperti itu. Insya Allah kita akan bahas secara baik-baik dalam video ini, sehingga kita tetap on fire setiap hari. Jangan skip video ini ya, kita akan intro dulu. Oke. Oke, jadi tips yang pertama adalah biar kita tetap on fire, ubah mindset hafalan itu sebagai hadiah, bukan sebagai beban. Sekarang gini, coba kita pikirin ulang, kenapa sih kita ngafal Al-Quran? Nah, kita merenung dulu. Jangan anggap hafalan Al-Quran itu seperti PR atau tugas yang tentunya bikin beban, bikin pusing. Sebaliknya kita bayangkan, andaikan sebagaimana kita sedang berinvestasi untuk jangka panjang, ya, ini bekal di akhirat. Hafal Quran itu kayak nabung pahala, nabung amal. Makin banyak ayat yang kita baca, yang kita hafal, maka akan makin banyak bonus pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Nah, siapa sih yang nggak mau kalau kita akan banyak pahala? Itu mindset kita, penting sekali. Rubah mindset kita yang baik. Contohnya seperti kita lihat tukang bangunan, mereka naruh dari satu bata satu persatu dan akhirnya menjadi bangunan. Tidak bisa langsung ketika langsung naruh batu langsung jadi, tapi ada prosesnya. Itu nikmati saja itu, Pak. Kemudian tips yang kedua adalah ganti metode biar nggak monoton. Kalau ngafal Al-Quran cuma baca saja, yang ada kemungkinan memang bisa bosan, sambil duduk saja bisa bosan, wajar. Tapi kita buat variasi cara ngafalnya biar lebih seru dan lebih fresh tentunya. Ada beberapa metode yang membuat kita lebih asik dalam menghafal Al-Quran. Contohnya metode menggunakan audio. Kita dengerin murotal dan ulangi ayatnya secara bertahap, terus nanti sebagaimana karaoke, didengarkan enak. Kemudian metode gerak, jadi ngapal Quran sambil jalan, sebagaimana Rasulullah pernah membuat demikian. Jadi jangan kita duduk saja, kita variasikan, sekali-kali kita sambil jalan. Kemudian pakai metode visual, misalnya kita buat mind map ayat biar gampang diingat. Ayat ini punya segini, buat mind mapnya. Jadi anggap hafalan Quran itu kayak belajar naik sepeda gitu. Awalnya mungkin grogi, sering salah-salah, tapi kalau sering latihan dengan cara yang berbeda-beda, insya Allah kita pun akan jadi ahli dalam menghafal Quran. Kalau sepeda dalam sepeda, seperti itu. Kemudian tips yang ketiga, jangan kejar target, tapi fokus ke konsistensinya atau istiqomahnya. Mending kita ngafal 3 ayat per hari tapi konsisten istiqomah, daripada kita maksa satu hari 1 halaman atau 1 lembar tapi besoknya lupa semuanya ataupun hilang semangat. Sebagaimana orang nge-gym, mending angkat beban yang ringan dulu saja ya, tapi istiqomah, daripada ketika baru masuk gym kita angkat berat-berat, besok badan sakit semuanya dan kita nggak mau berangkat nge-gym lagi, seperti itu. Jadi solusinya buat plan harian yang realistis. Misalnya pagi kita ngafal 5 ayat, siang 3 ayat, malamnya kita bisa murojaah 1 halaman. Demikian, sedikit demi sedikit tapi konsisten istiqomah gitu. Kemudian tips yang keempat adalah hafalan itu bisa dibuat dengan cara sambil dengerin. Nah, gitu, sambil didengarkan. Siapa bilang itu
hafal itu harus dengan baca terus, nggak harus baca terus. Tapi kita bisa ganti polanya dengan cara mendengarkan ayat yang mau dihafal. Misalnya pas nyetir mobil, di jalan, atau sambil rebahan, atau ketika sebelum tidur kita putar murotal. Otak akan auto ngerekam itu daripada bacaan yang akan kita hafal. Contoh di mobil, putar murotal selama perjalanan, sambil tidur atau sebelum tidur play atau putar hafalan yang dengan suara pelan sebelum tidur. Ini luar biasa. Nanti lama-kelamaan itu akan masuk ke dalam memori kita. Bayangkan saja, kayak ngafal lagu. Kita nggak pernah niat ngafal kadang-kadang. Tapi karena kita sering dengar lagu itu berkali-kali ketika naik kendaraan, bahkan ketika tidur, tetangga sendiri muter lagu itu, kita lama-lama hafal dengan sendirinya. Itu bisa variasi dengan itu. Kemudian tips yang kelima adalah kita baca terjemahannya, kisah-kisahnya, tafsirnya. Karena kalau pikir ya, tahu nggak, kalau kita paham ayatnya, hafalannya akan lebih nempel. Kayak orang baca cerita, makin relate, makin gampang diingat. Karena kita tahu alur ceritanya, paham ceritanya. Misalnya Quran surat Al-Fil tentang pasukan yang naik gajah. Kalau kita tahu kisahnya, jadi lebih gampang nempel di otak kita. Demikian seperti itu. Misalnya lagi Quran surat Al-Kahfi tentang pemuda yang masuk ke dalam gua. Makin termotivasi sabar dalam memperjuangkan iman, seperti itu. Nah, mudah dihafal karena kita ada tahu daripada alur daripada ayat tersebut. Hafalan itu kayak nonton film. Kalau cuma baca skrip saja bakal cepat lupa, akan cepat lupa. Tapi kalau tahu ceritanya akan ingat terus, seperti itulah hafalan. Jadi tips yang keenam selanjutnya adalah temukan circle yang positif. Maksudnya bagaimana? Cari orang-orang yang memang satu frekuensi dengan kita. Jangan menghafal sendirian terus, nanti cepat bosen, cepat jenuh. Cari teman atau komunitas biar saling saling menyemangati, saling support. Contohnya kita bisa cari partner hafalan. Nanti kita bisa saling murojaah setiap hari dengan teman yang kita jadikan partner tersebut. Atau gabung grup WhatsApp tentang tahfidz online. Ini bisa lagi, nanti biar ada support sistemnya di situ. Kita ibaratkan sebagaimana orang fitness tadi, kalau nge-gym. Kalau latihan sendirian ke gym, sering males, nggak ada kawannya. Tapi kalau rame-rame, bareng-bareng ini pasti lebih semangat, lebih seru karena ada kawannya, bisa saling bersaing. Kemudian selanjutnya tipsnya adalah yang ketujuh, adalah memberikan reward atau hadiah kepada diri sendiri ketika sudah berhasil menghafal. Setiap kita sukses nambah hafalan, kasih self reward. Jadi hadiah untuk diri kita sendiri, hadiah kecil biar kita makin termotivasi. Misalnya kita beli jajan makanan favorit kita sudah berhasil menghafal satu halaman. Kemudian kita, ataupun reward yang lain, kita nonton film dulu sebagai hadiah. Atau kita belanja buku-buku yang kita sukai. Nah, masalah itu untuk memberikan kita semangat. Kayak anak kecil yang dikasih permen setelah mengerjakan PR atau tugas. Tentunya anak kecil akan motivasinya bertambah, semangat dan bertambah lancar besoknya untuk mengerjakan PR kembali. Nah, itu 7 tips insya Allah bisa dipraktekkan dan kita akan bisa semangat terus, on fire terus dalam menghafal, dan insya Allah akan jauh dari kebosanan dan jenuh. Ingat ya, hafalan itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsistensi dan istiqomah. Nah, dari semua tips tadi, yang mana yang paling cocok buat kalian kira-kira? Komen di bawah ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan apabila ada sesuatu yang ingin dibahas, silahkan tambahkan komen tersebut. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.